Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Lukas pasalnya yang pertama, ayat 1-4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sahabat Alkitab, sungguh teramat disayangkan jikalau masih ada umat Tuhan yang menganggap remeh sebuah proses pendidikan iman. Seolah-olah iman bertumbuh secara tidak sengaja, atau terkesan dibiarkan hidup sendiri tanpa ada upaya yang terfokus dan diperhatikan secara serius. Padahal pendidikan iman merupakan rangkaian proses yang tidak akan pernah berakhir sepanjang kehidupan seorang umat percaya, dan mendapatkan perhatian khusus itu perlu diberikan bagi pertumbuhan dan pendidikan iman agar terjadi secara nyata dengan dampak yang efektif pada diri setiap orang yang mengalaminya. Bagian pembuka dari Injil Lukas pun memperhadapkan kita pada sebuah penjelasan dari si penulis tentang latar belakang dan tujuan dibuatnya Injil ini. Hal yang paling mencolok adalah si penulis Injil Lukas ingin menghasilkan sebuah tulisan kesaksian yang sahih tentang Yesus Kristus. Itulah mengapa si penulis mengawali upaya penulisannya dengan melakukan penyelidikan tentang berbagai kabar terkait Yesus Kristus yang sudah tersiar di tengah masyarakat, khususnya jemaat, untuk kemudian dirangkai secara baik demi menghasilkan bacaan yang mampu membangkitkan pengenalan yang tepat terhadap Yesus Kristus. Upaya penulisan Injil Lukas yang dapat kita temui pada keempat ayat pembuka ini menunjukkan bahwa sebuah pengenalan dan pembelajaran iman merupakan sesuatu yang sangat krusial sehingga perlu dipersiapkan secara tepat. Sebuah pembelajaran iman perlu dilakukan secara serius dan sistematis. Oleh sebab itu, setiap pihak yang terlibat dalam proses pendidikan iman, mulai di tengah keluarga maupun gereja, perlu menaruh kesungguhan dalam memikirkan dan menghayati setiap aspek yang akan terjadi sebagai upaya tumbuh kembang iman para anggota di dalamnya. Misalnya, pertumbuhan iman seorang anak tidak hanya menjadi tanggung jawab para kakak pembimbingnya di gereja, melainkan mulai dari kebiasaan para orang tua maupun keluarga di rumah dalam menjalankan kehidupan iman keseharian. Begitu pula para pendeta maupun aktivis gereja bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terkait pertumbuhan iman para anggota jemaat, melainkan setiap individu yang ada di dalam gereja perlu memperhatikan seluruh proses relasi dan kegiatan bergereja yang sangat berdampak pada efektivitas tumbuh kembang iman bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk benar-benar mempersiapkan setiap proses pendidikan iman yang kami nikmati maupun juga yang diberikan bagi orang-orang di sekitar kami, mulai dari lingkungan keluarga kami sampai lingkungan kami bergereja. Tolonglah kami Tuhan untuk mampu mengalami pertumbuhan iman yang tepat dan tentunya bersumber pada kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.